MK perintahkan pemerintah gratiskan SD, SMP negeri dan swasta. Panglima TNI mutasi 117 Pati dan Pas Pampres era Jokowi diganti. Prabowo tegaskan Indonesia siap akui Israel jika mengakui Palestina. Cristiano Tarigan, pengemudi BMW yang tabrak mahasiswa UGM hingga tewas akan ditahan. Dua warga merangin penjual emas ilegal 1,2 kg ditangkap polisi. Arab Saudi umumkan wukuf di Arafah 5 Juni, Idul Adha 6 Juni. Hercules ke rumah Sutioso, minta maaf dan cium tangan usai sebut bau tanah. Bersama saya, Muhammad Sukardi, dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar selama 9 tahun secara gratis di semua sekolah. Itu artinya pendidikan gratis ini wajib berlaku mulai dari tingkat SD hingga SMP atau yang sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. Amar putusan itu dibacakan Ketua MK Soehartoyo di ruang sidang pleno MK Selasa kemarin. Perintah itu merupakan putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Uji materi itu diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama 3 pemohon individu, yaitu Fathiah, Novi Anissa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum, khususnya terkait frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. MK mengungkapkan alasan putusan agar pemerintah menggratiskan SD, SMP negeri dan swasta. Dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, MK menilai frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas selama ini hanya berlaku di sekolah negeri. Penerapan yang terbatas ini menurut MK menimbulkan ketimpangan akses pendidikan bagi siswa yang harus bersekolah di sekolah swasta karena sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh peserta didik. MK menegaskan dalam kondisi seperti ini, negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional. Negara wajib memastikan semua anak bisa mengakses pendidikan dasar tanpa terhambat oleh faktor ekonomi ataupun keterbatasan fasilitas pendidikan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 117 perwira tinggi dari 3 matra TNI. Sebanyak 117 Pati yang mengalami rotasi terdiri atas 47 perwira TNI Angkatan Darat, 30 dari TNI Angkatan Laut, dan 40 dari TNI Angkatan Udara. Sejumlah jabatan kunci mengalami perombakan. Salah satunya yang dimutasi adalah Majen Akhirudin Darojat dari posisinya sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Dan Pas Pampres sejak setahun terakhir pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi Pangdam 4 di Ponegoro. Posisi Dan Pas Pampres selanjutnya diserahkan kepada Majen Edwin Adrian Sumanta yang sebelumnya menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat atau Danseskoat. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Christomei Sianturi dalam keterangan resminya menegaskan mutasi tersebut tertuang dalam keputusan Panglima TNI yang ditetapkan pada 27 Mei 2025. Rotasi jabatan merupakan langkah strategis dalam membina dan menyegarkan organisasi. Mutasi TNI ini sebagai bagian dari pembenahan organisasi dan antisipasi terhadap tantangan strategis yang terus berkembang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap mengakui Israel jika negara tersebut mengakui berdirinya negara Palestina. Bukan hanya itu, Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan sikap Indonesia di berbagai kesempatan, yakni penyelesaian two-state solution untuk konflik Israel-Palestina. Kemerdekaan bangsa Palestina sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Namun Prabowo juga menegaskan Indonesia harus siap mengakui negara Israel serta menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat. Israel juga harus dijamin hak dan keamanannya. Selain itu, Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian di Timur Tengah.
Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto juga mengungkapkan Prancis siap mengambil peran penting dalam mendorong penyelesaian dalam masalah Palestina-Israel. Presiden Macron akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Prancis akan aktif mendorong dihentikannya kekerasan di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak konflik. Polisi memastikan akan menahan Cristiano pengarah Penta Petarigan, pengemudi BMW yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko Afandi. Penahanan itu menyusul status Cristiano, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 24 Mei lalu. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan mengatakan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh tim Satlantas Polresta Sleman. Polda DIY juga telah melakukan analisis kecelakaan dengan melibatkan tim khusus dari Dirlantas. Hasil pemeriksaan urin dari RSUD Sleman sebelumnya menunjukkan Cristiano tidak mengonsumsi alkohol atau narkoba. Hasil itu sekaligus menepis spekulasi yang beredar di media sosial. Cristiano akan dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 terkait kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Diketahui pasca kecelakaan ini viral tagar #JusticeForArgo. Seluruh lapisan masyarakat mendesak kasus ini diusut tuntas dan agar pelaku segera ditangkap untuk memberikan keadilan bagi keluarga Argo. Dua pelaku penambangan tanpa izin yang akan menjual butiran emas seberat 1,2 kg senilai lebih dari 2 miliar rupiah di Kabupaten Merangin, Jambi ditangkap Polda Jambi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmandia Selasa kemarin mengatakan butiran emas itu akan dijual ke Padang, Sumatera Barat. Kedua tersangka warga Merangin yaitu SM 46 tahun dan AN 45 tahun. SN merupakan pemodal yang sudah melakukan aksinya sekitar 5 tahun. Sementara AN menjadi kurir yang mengantarkan emas kepada pembeli. Pengungkapan kasus peredaran emas tanpa izin di Kabupaten Merangin bermula dari adanya laporan masyarakat. Mereka mencurigai seseorang yang hendak melintas membawa hasil penambangan emas ilegal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Petugas pun langsung menyelidiki dan melihat seorang pria pengendara motor mencurigakan. Saat menginterogasi dan menggeledah jok motor, polisi menemukan 2 bungkus plastik berisi butiran emas murni seberat kurang lebih 1,2 kg. Menurut pengakuan pelaku, emas tersebut berasal dari aktivitas peti di wilayah Kecamatan Tabir dan akan dikirim kepada pembeli berinisial PJ di Sumatera Barat atas perintah SM. Tersangka diketahui sudah 10 kali beraksi. Kedua tersangka kini sudah ditahan dan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan wukuf atau puncak ibadah haji 1446 Hijriah jatuh pada 5 Juni berdasarkan pemantauan hilal pada Selasa kemarin. Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan hilal terlihat dalam pemantauan tersebut yang berarti 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei hari ini. Sementara wukuf dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Hasil tersebut juga menandakan rangkaian proses haji akan dimulai pada 4 Juni, ditandai dengan berkumpulnya jemaah dari seluruh dunia di Mina. Mulai petang hari tersebut, jemaah mulai bergerak ke Arafah untuk melaksanakan wukuf keesokan harinya. Sementara itu, umat Islam di Saudi yang tidak melaksanakan haji merayakan Idul Adha pada 6 Juni. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan libur Idul Adha selama sepekan, baik pegawai pemerintah maupun swasta. Penetapan Hari Raya Idul Adha di Arab Saudi selaras dengan keputusan pemerintah di Indonesia. Melalui sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia menetapkan bahwa 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Sementara itu, Idul Adha akan diperingati pada Jumat 6 Juni 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai sidang isbat yang berlangsung tertutup di kantor Kemenak, Jakarta Pusat. Hercules mendatangi kediaman ex-Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso Rabu pagi untuk meminta maaf atas ucapannya beberapa waktu lalu. Permintaan maaf itu terkait dengan ucapan Hercules yang pernah menyinggung Sutioso.
Saat itu Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya menyebut Sutioso bau tanah. Menurut Sutioso, Hercules datang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hercules yang bernama asli Rosario de Marshall datang beramai-ramai dengan anak-anak dari daerah asalnya, Timor Timur atau yang sekarang disebut Timor Leste. Sutioso mengaku telah menerima permintaan maaf Hercules. Dia kemudian menceritakan dirinya pernah berjuang bersama Hercules ketika operasi militer di Timor Timur. Berdasarkan foto yang diterima iNews, tampak Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso. Hercules juga memberikan kain tenun khas daerah asalnya kepada Sutioso. Sebelumnya Hercules mengkritik Sutioso karena mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui forum Purnawirawan TNI. Saat itu Hercules mengatakan tidak takut dengan Sutioso dan menyebutnya sebagai orang tua yang sudah bau tanah. Pernyataannya itulah yang dinilai telah menghina Sutioso. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.